Kali ini sahabat, kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju sentra budidaya ikan koi. Siapa yang tidak kenal dengan ikan penuh hoki ini? Pasti sahabat pun sudah mengenalnya, bukan? Tim Suksespedia hari ini berkunjung ke Desa Pranggang yang merupakan salah satu sentral koi di Kabupaten Kediri. Kita akan bertemu langsung dengan Bapak Yuli Hartono nih sahabat, atau yang biasa dikenal dengan Pak Tono. Nama farm beliau adalah AB Koi Farm Kediri. Pak Tono ini merupakan seorang sarjana ekonomi perusahaan dan sempat bekerja di salah satu perusahaan di Malang sana. Lalu apa yang mendasari beliau memilih menjadi pengusaha sahabat? Dan bagaimana sih Pranggang bisa menjadi sentra ikan koi? Yuk kita simak bersama. Tonton video ini sampai habis ya untuk info selengkapnya. Berikut sejarah terbentuknya sentra koi di Pranggang Kediri. Setiap pengusaha pasti memiliki kisahnya tersendiri yang mungkin tidak banyak orang mengetahui. Sama halnya dengan Pak Tono ini sahabat. Pada awalnya, sebelum beliau menjadi seorang pembudidaya ikan, beliau merupakan pekerja kantoran. Kemudian beliau memutuskan untuk resign di umur 37 tahun dan nekat banting setir menjadi seorang pengusaha. Bahkan beliau pun sempat memiliki usaha burung kenari sebelum akhirnya terjun sebagai petani ikan koi. Di wilayah Pranggang ini sahabat, banyak sekali pembudidaya ikan koi loh. Bahkan disebut-sebut Pranggang merupakan sentra budidaya ikan koi di Kediri. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan penjelasan dari Pak Tono, owner AB Koi Farm Kediri ya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Nah, untuk sahabat yang tertarik bekerjasama dengan Suksespedia, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Nama saya Yuli Hartono, atau mungkin lebih akrabnya disapa itu kalau di daerah saya Pak Tono. Nama farm saya AB Koi Kediri, nomor HP WA 081 217 126 840. Posisi alamat saya ada di Desa Pranggang, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mungkin sedikit akan saya ceritakan awal saya usaha koi. Itu dulu sebetulnya ini berangkat dari adanya musibah di daerah saya. Itu ada musibah itu loh, hama tikus yang kurang lebih ada 10 tahun lebih, sehingga daerah saya itu jadi paceklik. Nah, kebetulan adalah salah satu teman itu yang mengenalkan untuk budidaya ikan koi. Dan alhamdulillah setelah kita praktekkan, kita terapkan di daerah kami, itu perkembangannya sangat bagus sekali. Bahkan untuk sampai sekarang ini alhamdulillah desa kami malah dijadikan salah satu sentra ikan koi khususnya untuk Kabupaten Kediri. Itu bersentra atau berpusat di daerah desa kami. Kenapa di desa kami itu kok dikatakan sebagai sentra? Memang betul di Kabupaten Kediri itu salah satu desa yang mengawali untuk budidaya koi ya di desa kami ini. Dan setelah melihat perkembangannya ini semakin bagus, mungkin di daerah-daerah lain itu juga ikut berusaha untuk budidaya ikan koi. Tapi kebetulan di desa kami itu mayoritas itu mengelompok. Itu kurang lebih kalau daerah kami itu ada puluhan, mungkin bisa ratusan pembudidaya dengan lahan sekitar ratusan hektar. Itu semua terkumpul di desa kami. Makanya di daerah kami dijadikan namanya sentra ikan koi. Bahkan dari keberhasilan produk ikan koi di Kabupaten Kediri
khususnya ikan koi. Sekarang ini ikan koi itu sudah dijadikan semacam apa ya, produk unggulan dari Kabupaten Kediri. Ada SK bupatinya juga ada. Jadi makanya sekarang di daerah kami semakin pembudidayaannya semakin bertambah, semakin banyak, dan alhamdulillah secara nggak langsung ini juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah kami. Motivasi ya, kita nggak munafik ya, namanya orang usaha tujuan utama adalah untuk mendapatkan satu pendapatan atau income. Dan kebetulan di daerah kami, khususnya di wilayah yang ada di belakang saya ini yang paling cocok ya koi itu. Kenapa kok tidak mencoba budidaya kayak sektor pertanian? Sudah, sebetulnya itu daerah sini dulu sentra pertanian, cuman karena sering terjadi kayak paceklik, amatikus sama wereng, sehingga teman-teman semua sekarang beralihnya ke perikanan, khususnya koi. Saya punya prinsip begini, saya dalam usaha budidaya koi, saya punya prinsip gini, dari segi pembiayaan, dari segi perawatan, dari segi apapun untuk biaya itu kan sama. Kalau saya punya prinsip, lebih baik kita belajar dulu di kualitas. Toh dalam perawatan, dalam ini semuanya sama. Tapi kalau kita mengutamakan di kualitas, itu pun juga akan menambah nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada kita asal-asalan. Makanya kalau bisa, kita lebih baik itu kuasai dulu masalah kualitas ikan koi. Karena apa? Ya, untuk belajar kualitas itu juga nggak gampang gitu loh. Kita perlu waktu gitu. Tapi yang penting kita nggak malas untuk belajar. Carilah kita itu orang atau siapapun yang sekiranya mereka mampu untuk kita mintain untuk belajar. Khususnya untuk budidaya maupun untuk mengenai kualitas. Monggo. Kita yang penting nggak usah malu untuk belajar. Kalau masalah penjualan, kebetulan kita sudah punya kayak channel atau kasarnya customer ya, khususnya untuk ikan yang bagus. Maksudnya ikan bagus dalam hal ini gini, itu ikan sudah melalui beberapa tahap seleksi. Segmen kita siapa? Kalau segmen itu namanya ada segmen penghobi, ada segmen yang untuk show. Nah, kayak untuk show itu biasanya kita via online atau via langsung personal lah atau online. Tapi untuk grade menengah ke bawah, kita sudah menjalin kerjasama dengan reseller-reseller. Dan reseller itu nggak cukup satu, ada beberapa yang kita amati selama ini kerjasama sama kita saling menguntungkan, yaitu yang kita pakai. Kalau ngomong masalah budidaya itu tidak terlepas dari masalah air. Kebetulan di daerah saya ini memang mendapatkan satu anugerah dengan potensi sumber daya air yang sangat bagus. Kebetulan daerah kami ada di lereng Gunung Kelut, jarak sekitar 16 kilo dari pusat Kelut. Dan di sini airnya memang istimewa, Mbak. Dan kebetulan untuk di daerah kami itu semua pembudidaya itu cukup dari air sungai. Karena memang airnya masih belum tercemar. Nah, di sini yang kita tidak boleh kita kesampingkan atau kita harus sering setiap saat itu selalu kontrol air, mengenai kualitas air. Ya mungkin kalau bagi yang sudah berpengalaman ya, mungkin dengan setiap hari kita bergelut dengan kolam, kita secara alami kita atau otodidak itu tahu lah mana air yang sekiranya ini air masih bagus, ini air udah waktunya diganti. Contohnya gini, kalau ikan yang air yang udah masih bagus, itu kalau kita lihat itu penampakannya tuh ke biru-biruan seger gitu ya. Tapi kalau air itu sudah mulai bermasalah atau mungkin sudah terlalu jenuh lah, itu penampilan air tuh warnanya kehijau-hijauan nggak sehat gitu loh, kayak ada berminyak gitu loh.
Lah, itu kalau kita nggak cepet-cepet kita ganti airnya atau kita buang, kita ganti yang baru, itulah yang akhirnya bisa menimbulkan satu banyak penyakit, entah itu jamur, itu busuk insang atau aeromonas. Makanya untuk mencegah, kita usahakanlah pagi sore setiap saat kita usahakan kontrol semua, berapapun tuh jumlah kolam harus kita kontrol satu-satu, itu kita nggak boleh lengah. Kalau masalah untuk budidaya koi, memang kita tidak lepas dari masalah seleksi. Dari seleksi itu kita akan tahu atau bisa untuk mendapatkan koi-koi yang dengan berbagai macam kualitas, dari mulai kualitas yang teratas, kalau bahasa umumnya SQ, terus di bawahnya ada lagi grade A, grade B, grade C, dan seterusnya. Nah, itu kita usahakan kita seleksi sendiri. Karena apa? Untuk melakukan satu seleksi, kita juga harus mempunyai, dibekali ilmu. Ilmunya apa ya? Ilmu pemahaman mengenai kualitas si koi. Kalau kita seleksi koi tapi kita nggak paham dengan kualitas, ya sama aja bohong. Makanya kita harus pelajari dulu kualitas. Setelah ini baru kita bisa melakukan seleksi. Nah, caranya gimana supaya kita pinter seleksi? Nah, salah satu cara kita kita usahakan sering-sering datang atau melihat teman yang lagi seleksi, kita ngamati, kita belajar. Di situ kita nanti akan lama-lama akan paham dengan sendirinya. Dan untuk masalah seleksi, biasanya di koi itu ada sekitar 3-4 kali seleksi untuk bisa kita menemukan dengan beberapa macam grade atau kualitas. Seleksi pertama itu biasanya dari neneran. Kita nebar nener itu paling cepat 1 bulan lah. Itu seleksi pertama. Habis itu seleksi kedua, 1,5 bulan lagi kita seleksi kedua. Berikutnya 1,5 bulan lagi seleksi ketiga lah. Dari seleksi ketiga itu kita biasanya sudah menemukan, tahu lah mana yang ikan layak untuk kita besarkan, mana yang kita akan jadikan untuk kontes atau dengan berbagai macam grade atau kualitas. Kalau grade, contoh grade B ke bawah, grade B, C, D, dan seterusnya, itu harga dipengaruhi dari ukuran. Mulai ukuran 10, 15, 20, 25, macam-macam. Itu satu. Yang mempengaruhi harga itu satu, ukuran. Kedua, jenis. Ukuran sama, tapi kalau jenisnya ada lain, harganya biasanya akan beda. Contoh gini, harga ukur 15 cm untuk grade biasa, itu kalau dari petani itu kisaran harga bisa antara 15 sampai 30.000 per ekor. Nah, untuk selanjutnya yang grade menengah ke atas sampai yang untuk kontes atau show, itu dipengaruhi dari kita jualnya bijian, dipengaruhi oleh kualitas, dan itu biasanya nggak ada standar harga. Yang penting ada kesepakatan antara penjual dan pembelinya merasa cocok dengan ikannya. Harganya biasanya antara 15 cm itu paling rendah lah. Kalau dari petani itu antara 500 sampai ke atas lah, bisa 1 juta, 2 juta. Mungkin itu ya sepintas mengenai potensi dari AB Koi Kediri. Kami berdiri atau mulai usaha itu mulai tahun 2007. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 14 tahun. Saya persilakan kalau kepingin, siapa yang mau pengen belajar mengenai budidaya koi, teknis-teknisnya, monggo silakan ke rumah. Nomor WA saya 081 217 126 840. Kalau mau belanja ikan yang cukup bagus, berkualitas, bisa lihat nanti di
WA saya atau di Facebook saya, AB Koi Kediri. Iya, mungkin kalau mau datang langsung ke tempat saya di Desa Pranggang, monggo silakan datang. Kita bisa sharing-sharing sambil belajar. Demikian tadi sekilas tentang budidaya koi di AB Koi Kediri. Kurang lebihnya mungkin saya masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Tapi kita tidak lepas untuk selalu berusaha untuk belajar dan belajar. Monggo kalau mungkin ada teman-teman yang pengen belajar bareng-bareng, kami silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.